Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Uswatun Hasanah, NIM 60. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai dua pokok bahasan pertama, yakni yang pertama mengenai esensi multikultural sendiri dalam perspektif Islam. Kemudian yang kedua yakni mengenai universalitas Islam dalam melihat atau memandang multikultural itu sendiri. Nah, sebelum itu kita perlu tahu nih esensi multikultural. Multikultural itu apa sih? Dan bagaimana persepsinya dalam Al-Quran? Pada dasarnya, multikultural itu terbentuk dari dua kata. Yang pertama multi, yang kedua kultur. Multi sendiri memiliki arti banyak, lipat ganda atau bermacam-macam. Sedangkan kultur memiliki arti budaya atau kebudayaan. Maka dari itu, multikultural sendiri bisa diartikan sebagai macam-macam kebudayaan atau keanekaragam budaya. Nah, di sini tidak hanya sebatas itu. Para ahli pun mengatakan bahwasanya tentang pengertian multikultural itu sendiri. Di antaranya, yang pertama yakni Conrad Phillips Kotak. Dia adalah seorang antropolog dari Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwasanya kultur merupakan ciri-ciri dari tingkah laku manusia yang dipelajari, tidak diturunkan secara genetik, namun sangat memiliki sifat yang khusus. Kemudian, Sir Edward Barnett Tyler. Dia juga seorang antropolog namun berasal dari Inggris. Dia terkenal karena jasanya dalam penelitian mengenai evolusi kebudayaan. Nah, Tyler sendiri mengatakan bahwasanya multikultural adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, seni, adat istiadat, moral, hukum, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh dari suatu masyarakat atau suatu anggota masyarakat. Nah, dalam perspektif Al-Quran sendiri, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di situ lita'arafu arafal qaumu, di mana Allah sendiri menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya mereka itu saling kenal mengenal. Nah, bukan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Namun pada dasarnya visi Islam sendiri itu apa? Menjadikan masyarakat terbentuknya masyarakat yang Darussalam. Tidak hanya itu, para ulama usul fikih pun sepakat bahwasanya Islam itu semata-mata bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian masuk kepada pokok bahasan kedua, yakni mengenai universalitas Islam dalam melihat atau memandang mengenai multikultural atau keanekaragaman budaya. Di sini Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran mengenai keanekaragaman budaya, mengenai toleransi, mengenai bagaimana Islam memandang adanya keberagaman budaya itu sendiri. Di antaranya, Islam bukan untuk salah satu atau suatu golongan atau etnis tertentu, melainkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena pada dasarnya Islam bersifat universal, tidak merujuk pada salah satu suku atau bangsa atau etnis tertentu. Kemudian sebagaimana dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, di situ Islam itu menunjukkan sifat toleransi. Islam itu tidak berpihak pada salah satu. Islam itu sangat toleransi dengan umat beragama yang lain, dan Islam juga memiliki sifat terbuka ketika diuji kebenarannya. Pada dasarnya, Islam pun menegaskan tentang keberagaman dalam kehidupan umat manusia, karena itu pada dasarnya secara alamiah, dan perbedaan itu ada agar terjadinya saling kenal mengenal. Kemudian ada lagi, Islam itu mempunyai sejarah yang terkait dengan adanya kehidupan yang beraneka ragam tersebut. Pada dasarnya Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan ketika Rasul sendiri membangun sebuah masyarakat Madani di Madinah. Nah, begitulah mengenai universalitas Islam dalam memandang adanya keanekaragaman atau multikultural sendiri atau keanekaragaman budaya. Kemudian bab ketiga atau pokok bahasan ketiga akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dengan NIM 058 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Nah, saya akan membahas dua topik. Yang pertama mengenai pemahaman Islam tentang keberagaman inklusif, eksklusif, dan pluralis. Yang kedua mengenai bagaimana sih pendidikan Islam yang berwawasan multikultural tersebut. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama mengenai pemahaman Islam tentang keberagaman inklusif, eksklusif, dan pluralis.
Nah, dalam pendidikan Islam multikultural ini, Islam memandang bahwasanya pluralis atau mengajarkan semua agama itu sama dan kebenaran semua agama itu relatif. Nah, di sini perlu diketahui bagaimana sih relatif itu. Nah, relatif ini itu ada eksklusif dan pluralis, eksklusif dan inklusif. Nah, dalam masalah akidah, ibadah umat Islam wajib bersifat eksklusif, artinya tidak boleh mencampur adukan dengan umat lain. Nah, dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan ibadah dan akidah, bersifat inklusif atau tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain selama pergaulan tersebut tidak bertentangan agama Islam itu sendiri atau tidak memengaruhi akidah dan ibadah agama Islam. Nah, materi atau topik yang kedua berkaitan dengan pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Nah, pada pemateri pertama telah menjelaskan mengenai multikultural pendidikan Islam. Nah, dari keberagaman budaya dapat dalam merespon perubahan demografi masyarakat tertentu atau bahkan dunia. Dari sini, Islam memandang bahwasanya pendidikan multikultural yang berwawasan Islam itu pendidikan jamak bagi peserta didik. Dalam artian iman dan takwa, sikap peduli, toleransi, dan kemanusiaan yang sebagaimana Islam mengajarkan memandang bahwasanya perbedaan adalah suatu keindahan yang harus disatukan. Nah, demikian dari pemateri kedua akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratno, NIM 056. Ingin melanjutkan pemaparan materi yang kelima atau subbab yang kelima, yaitu adalah kerangka pembelajaran pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Nah, kemudian kerangka kerja pembelajaran pendidikan Islam yang berwawasan multikultural itu yang seperti apa, atau penjelasannya itu seperti apa. Itu yang pertama adalah pendidikan yang menghargai dan menghormati segala bentuk keberagaman. Artinya bahwa tadi sudah dijelaskan keberagaman itu ciptaan dari Allah. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling kenal, mengenal. Kemudian dari perbedaan itu dapat diambil manfaatnya untuk menjadi sebuah kemaslahatan umat. Sehingga dalam pendidikan pun harus ditanamkan sikap ramah terhadap apa? Ramah terhadap perbedaan. Maka dengan demikian diharapkan akan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk keberagaman itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang pluralis multikultural. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan multikultural itu harus diterapkan dalam pendidikan itu sejak mereka kecil, sehingga ketika outputnya itu pun menjadi sebuah kebiasaan ketika melihat sebuah perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan suku, agama, ras, atau golongan. Sudah terakhir adalah memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya kepercayaan diri setiap anak didik. Kepercayaan dalam apa? Kepercayaan terhadap identitas mereka sendiri, kepercayaan terhadap diri mereka sendiri, kepercayaan terhadap apa? Kepercayaan terhadap kultur mereka sendiri. Nah, demikian tadi adalah penyampaian saya terhadap poin kelima mengenai kerangka kerja pembelajaran pendidikan Islam yang berwawasan multikultural. Demikian tadi pemaparan materi dari saya dan kelompok saya mewakili kru atau kelompok yang bertugas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila adalah salah kata atau tutur yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Demikian pemaparan dari kami. Banyak salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.